Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hai dulur-dulur semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan baik ya. Kita di sini juga alhamdulillah sehat walafiat tanpa sakit apa-apa. Mas Lutfi sehat? Sehat. Capek nggak? Capek sih, capek kerja. Sibuk sekarang, dia sibuk guys. Ada kesibukan baru sekarang. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku ini. Masih Apa? sama ya, gengs. Apa judulnya? Bacain dong. Bukunya berjudul Nabi Tidak Melakukan Berarti Haram. Nah, Judulnya apa? Nanti bermadhab untuk apa? Gitu kan. untuk apa? Nggak tahu untuk apa. Ayo, untuk apa guys? Nah, biar nggak kelamaan nih, langsung aja kali ya ke pembahasan. Tapi sebelumnya kita nih tag-nya waktu tanggal 17 Agustus. Merdeka lor, merdeka. Kita merdeka ya lor, meskipun belum merdeka sih dalam tanda kutip. Ya, masih Masih ada terjajah gitu kan. banyak hal yang masih harus diperbaiki, tapi hari ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia nih. Kalian yang kerja, yang sekolah, libur nggak atau masuk untuk upacara? Kita sih tim yang kerja tapi nggak ikut upacara, jadi benar-benar full libur di rumah. Tim hore ya lor. Kita lihat ikut upacara online aja tuh. Oke, langsung aja biar nggak kelamaan, langsung ke pembahasan yang pertama ya. Aku mau nanya nih Mas, sebenarnya bermadhab itu untuk apa sih? Bisa dijelaskan? Silahkan. Baik, halo seluruh semua, semoga kalian sehat ya dimanapun Anda berada. Masih suasana 17 Agustus. Kalian lomba nggak? Lomba tarik tambang? Tarik tambang doang, karena tambang kita udah ditarik semua sama orang asing gitu kan. Kita kebagian tarik tambang aja gitu kan. Tambang emas, tambang nikel, tambang itu udah ditarik semua sama orang asing. Kita belum merdeka lor, belum merdeka. Belum sepenuhnya. Oke, langsung lor ya, kita pembahasannya gini. Bermadhab itu untuk apa gitu kan judulnya. Jadi penulis menjelaskan segini loh. Ketika kita membicarakan madhab fikih, sejatinya kita tidak hanya membicarakan Imam Abu Hanifah sendiri, juga tidak Imam Malik bin Anas sendirian sebagai founder madhab Al-Malikiyah. Tidak juga membicarakan Imam Asy-Syafi'i sendiri saja. Dan bukan juga kita membicarakan fatwa-fatwa Imam Ahmad saja sebagai ikon madhab Al-Hanabilah. Akan tetapi bukan beliau-beliau yang kita bicarakan gitu kan. Melainkan kita sedang membicarakan sebuah institusi besar yang diampu oleh orang-orang dengan keilmuan luas yang mumpuni dalam bidang syariah dan hukum, serta tentara-tentara akademisi yang militan dalam melakukan penelitian hukum serta menggali ilah dan hikam dari setiap hukum dan dalil yang ada, baik itu ayat atau juga hadis. Mereka yang bekerja untuk institusi madhab bukan dalam waktu harian atau bulanan, akan tetapi mereka bekerja dalam waktu tahunan, bahkan jauh lebih panjang dari sekedar tahunan, sampai ratusan tahun gitu, abad berabad gitu ya Lord. Bukan hanya itu, pekerjaan mereka pun bersambung, tidak hanya berhenti pada satu masa. Apa yang dikerjakan di masa sebelumnya terus dikaji dan disempurnakan oleh para punggawa-punggawa madhab di masa selanjutnya. Mereka inilah yang kemudian mengkaji dan mendalami kaidah-kaidah usul atau induk yang telah dirumuskan oleh imam madhab mereka, serta menjelaskan apa yang rancu dari kaidah tersebut, mengoreksi, menambahkan, serta memperbaiki apa yang sekiranya punya kemungkinan salah aplikasi. Kemudian memberikan sampel-sampel furuk atau cabang dalam kitab-kitab mereka, serta juga merumuskan kaidah usul baru
yang imam mereka belum merumuskan itu berdasarkan apa yang sudah digariskan dalam mazhab sang imam. Sampai kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh sang imam mazhab dan tentara ulama dalam setiap mazhab yang bekerja puluhan bahkan ratusan tahun tersebut tidak lagi meninggalkan masalah yang kosong jawaban, kecuali sudah disiapkan oleh mereka kaidah usul untuk dicocokkan dengan masalah yang muncul. Itu dia kenapa dalam satu mazhab kita menemukan adanya tingkatan-tingkatan ijtihad dan level ulama yang berbeda-beda dengan kelas mereka masing-masing, gitu kan. Karena memang semuanya bekerja dalam bidang dan keahlian masing-masing guna saling melengkapi dan menyempurnakan sebuah jalan atau mazhab bagi para orang awam untuk bisa memahami syariah ini secara komprehensif. Disitulah fungsi mazhab. Jadi begini lor penjelasannya, bahwasanya ketika kita membicarakan mazhab, ada mazhab mazhab Imam Hanafi, mazhab Hanafiyah, ada mazhab Malikiyah, Imam Malik, ada mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i, ada mazhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal. Itu kita tidak membicarakan mereka saja, gitu kan. Mereka benar, mereka tuh founder, pendiri mazhab, gitu kan. Tapi mazhab yang kita terima sekarang itu bukan hanya tentang mereka, tapi tentang semua ulama yang turut andil berkecimpung di dalam menyempurnakan, mengoreksi dan juga memfinalisasi mazhab yang mereka anut, gitu kan. Jadi mazhab itu bukan hanya berbicara tentang pendirinya saja, tapi juga muridnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i sampai sekarang, gitu kan. Itu berlangsung sampai ratusan tahun, bahkan sampai 1000-an lebih, 1 milenium, gitu kan. Jadi para imam mazhab itu kan lahir ketika generasi ketiga, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Bahkan Imam Abu Hanifah itu dikatakan generasi tabi'in, gitu. Jadi generasi salaf itulah ya. Itu tahun sekitar 300-an Hijriah, 200 sampai 300 Hijriah, gitu kan. 100, 200, 300 seperti itu. Sekarang udah 1445 Hijriah. Artinya kan sudah 1000 tahun lebih, gitu kan. Mazhab ini bertahan. Artinya di mana-mana kalau ada sebuah institusi, sebuah lembaga, sebuah perusahaan misalkan bertahan sampai 1000 tahun, itu kan berarti sudah teruji, sudah terbukti, sudah apa ya istilahnya, sudah terpercaya oleh zaman, gitu kan. Oleh karena itu jangan sampai kita ini pendatang baru, orang baru belajar bahasa Arab sedikit sudah bilang ngapain kita bermadhab, gitu kan. Langsung aja kembali ke Al-Quran dan Sunnah, gitu kan. Itu kan kurang etis kan, gak ada etikanya, gak ada akhlaknya. Padahal ulama madhab itu juga pasti menggunakan Al-Quran dan hadis dan Sunnah juga. Gak mungkin mereka menggunakan Taurat, menggunakan Injil, gak mungkin, gitu kan. Oleh karena itu sudahlah kita ikut saja ahlinya, ikut saja mereka manut, gitu kan. Mereka udah susah payah memberikan sebuah penjelasan pada kita, menguraikan sebuah hukum Islam dan sebagainya. Kok ada orang sekarang, gitu kan, baru belajar bahasa Arab dikit, baru belajar ilmu fikih dikit, sudah bilang kita nggak usah bermadhab lah, udah ikut aja Al-Quran dan Sunnah, ikut aja pendapat ini, gitu kan. Itu kan nggak ada etika, nggak ada adab, gitu ya. Jadi begitu lor. Jadi memang mazhab ini dibangun sedemikian rupa dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, dari pendiri sampai sekarang itu masih terus mazhab itu terus dibangun, disempurnakan, dijelaskan dan sebagainya. Sehingga mazhab ini adalah sebuah institusi besar yang tidak hanya berbicara pendirinya, tapi juga generasi setelahnya. Jadi para pendiri kemudian punya murid, dan itu semuanya adalah ulama loh. Ulama madhab dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Oleh karena itu nanti di setiap madhab itu ada level-level, ada klasifikasi para mujtahid, para ulama gitu. Jadi ada
misalkan para pendiri mazhab itu disebut mujtahid mutlak gitu kan, mujtahid mutlak mustakil. Karena apa? Karena mereka memang tidak membutuhkan tidak membutuhkan lagi ulama mujtahid yang tidak membutuhkan tidak membutuhkan tidak membutuhkan piranti yang lain. Mereka langsung bisa merujuk ke Al-Quran dan Sunnah gitu kan. Nanti beda ada mazhab mujtahid yang lain gitu kan.